Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, channel ini adalah channel informasi dan edukasi dan bukan ajakan maupun saran finansial teman-teman. Jadi hari ini kita akan update informasi tentang dunia kripto. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini, teman-teman perhatikan di sebelah kiri atas, ini market kripto mengalami kenaikan 0,79%. Jadi total kapitalisasi yang ada di market kripto hari ini mencapai 2.275 miliar US dollar teman-teman, atau kurang lebih 2,2 triliun US dollar teman-teman. Nah kemudian kita lihat untuk Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 64.167 US dollar, mengalami kenaikan 1,11%. Namun kita akan melihat, kita akan hari ini akan fokus tentang XRP teman-teman. Dan kalau kita menggunakan platform ini, teman-teman bisa pakai juga ini platform. Ini bagus teman-teman untuk analisa dunia kripto. Jadi kita menganalisa market berdasarkan data real time. Jadi bukan katanya si A atau katanya si B, koin ini akan naik, katanya si C, koin ini akan naik. Jadi kita tidak seperti itu teman-teman. Jadi biasakan kalau kita menganalisa itu dengan menggunakan data yang valid teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan Susu Value, itu linknya akan saya letakkan di deskripsi, dan ini 100% gratis dan ini sangat powerful teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melihat pergerakan para smart money, jadi smart money adalah institusi atau para pemodal besar atau pelaku keuangan besar, itu teman-teman bisa klik ETF teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk Bitcoin ETF tanggal 12 Juni kemarin, ini ada well atau institusi yang melakukan pembelian 85,85 juta US dollar teman-teman. Nah ini kelihatan, ini institusinya ada BlackRock, Fidelity, Grayscale. Nah sekarang hari ini kita akan fokus XRP teman-teman. Kita klik XRP ETF. Jadi XRP, nah ini kita lihat ada uang masuk teman-teman sekitar 2,04 juta US dollar teman-teman. Jadi ini pembelian yang dilakukan oleh institusi teman-teman. Jadi kemudian total akumulasi inflow atau dana masuk di dalam ETF spot XRP ini ada di angka 1,44 miliar US dollar teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, ini ada dari Bitwise, dari New York Stock Exchange. Ini ada akumulasi dana masuk 472 juta US dollar. Kemudian Nasdaq, Canary Capital, Franklin Templeton, Grayscale ini juga positif teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pada intinya tanggal 12 Juni kemarin ini ada uang masuk 2 juta US dollar. Tapi kalau kita total inflow ini yang masuk sekitar 1,44 miliar US dollar. Ini kenapa ETF ini sangat penting teman-teman? Karena kalau kita biasanya hanya berbicara retail itu tidak mempengaruhi market teman-teman. Tetapi kalau smart money atau institusi keuangan besar itu sangat mempengaruhi pergerakan harga XRP yang ada di market teman-teman. Dan itu istilahnya kalau institusi itu sangat mempengaruhi opini publik teman-teman. Kalau misalkan ini terjadi outflow atau keluar uang dari ETF, itu biasanya harga XRP akan mengalami penurunan teman-teman. Tapi kalau misalkan terjadi inflow di ETF, itu biasanya di market spot itu XRP akan mengalami kenaikan. Dan kita akan buktikan teman-teman, kita cek langsung ke CoinMarketCap. Nah di sini kita lihat XRP langsung naik teman-teman. Jadi pergerakan institusi itu sangat berpengaruh kepada harga aset teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk XRP hari ini kita lihat naik sekitar 1,59% dalam 24 jam terakhir. Ini diperdagangkan di angka 1,15 US dollar teman-teman. Sementara untuk kapitalisasi pasarnya XRP hari ini ada di angka
71,58 miliar dolar, menempati peringkat ke-6 di coin market cap. Jadi turun peringkatnya teman-teman. Biasanya peringkat 5 atau peringkat 4 ini secara market capital turun ke peringkat 6. Kemudian total volume dalam 24 jam ini mengalami penurunan 21%, ada di angka 1,24 miliar US dollar teman-teman. Kemudian coba kita cek kalau versi dari coin market cap ini apa yang menyebabkan harga XRP mengalami kenaikan teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa pergerakannya ini beta atau sejalan dengan Bitcoin teman-teman. Jadi pergerakan XRP ini mencerminkan kenaikan kecil dari Bitcoin, menunjukkan bahwa kenaikan ini lebih dipengaruhi oleh aliran pasar secara umum daripada faktor khusus pada XRP. Kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan naik tipis 0,33% di tengah sentimen extreme fear yang menunjukkan pembelian yang hati-hati dan kurang meyakinkan. Nah, ini adalah analisa dari coin market cap teman-teman. Tapi kalau saya pribadi melihat bahwa naik turunnya XRP ini sangat dominan, bahkan saya katakan sangat dominan dipengaruhi oleh ETF-nya teman-teman. Bahkan kalau market crypto teman-teman perhatikan kenapa total market capital ini mengalami kenaikan 1,29%. Biasanya market akan cenderung hijau seperti ini. Kalau kita lihat, nah ini teman-teman lihat ini hampir semua narasi cenderung mulai hijau. Bitcoin mengalami kenaikan. Ini yang menggerakkan apa teman-teman? Ini menurut pendapat saya pribadi, mungkin teman-teman ada yang tidak sepakat, itu disilakan komen di kolom komentar. Ini pasti biasanya ada uang masuk di ETF teman-teman. Ini kalau teman-teman klik ETF, kemudian kita cek yang di Bitcoin. Nah ini teman-teman perhatikan. Jadi US Bitcoin Spot ETF ini ada uang masuk 85,85 juta US dollar. Jadi walaupun nilainya sepertinya kecil, tapi dampaknya sangat luar biasa teman-teman. Artinya kalau institusi masuk, itu retail berlomba-lomba ikut masuk. Tapi kalau ini misalkan ini outflow, ini minus, itu biasanya market langsung berdarah teman-teman. Jadi seperti itu gambarannya yang saya pelajari secara pribadi teman-teman. Kemudian kita lihat trennya teman-teman. Jadi walaupun posisinya bagus hari ini, informasinya secara ETF bagus, tetapi secara tren belum breakout di atas EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Jadi secara tren jangka pendek masih tren penurunan, tapi sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah karena di indikator stokastik kita lihat sudah terjadi golden cross teman-teman. Ini teman-teman perhatikan sudah terjadi golden cross, garis biru memotong garis kuning ke atas. Kemudian kalau kita lihat analisa dari TradingView untuk osilator netral, moving average strong sell, kalau digabungkan moving average dengan osilator hari ini untuk XRP sinyalnya sell teman-teman, karena ada 13 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan dan hanya tiga indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita harus mengikuti gerakan institusi? Karena pada kemarin institusi besar, perusahaan besar itu melakukan pembelian teman-teman di XRP. Nah, pertanyaannya apakah kita harus ikuti institusi melakukan pembelian? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kemudian kalau kita lihat di Ethereum ETF, nah ini malah buang teman-teman. Ini institusi besar malah membuang uangnya, jadi minus 4,95% teman-teman. Ini biasanya kalau minus begini, ini akan berdampak minus juga terhadap Ethereum. Itu biasanya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.